Hai guys, it's Anindya. Welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau share sama teman-teman sekalian program-program apa sih yang bisa ditempuh untuk ke Jerman. Nah, aku tuh udah dapet beberapa feedback atau komen di kolom yang kemarin nih, yang di video-video yang sudah aku upload. Dan ada beberapa request dari teman-teman semua. Duh, gimana ya caranya kalau mau ke Jerman setelah lulus SMA atau SMK misalnya. Nah, so far nih yang udah aku cek, jadi sebenarnya ada 5 program yang bisa kalian ikutin. Yang pertama namanya Ausbildung. Nah, apa ya Ausbildung ini? Jadi, Ausbildung ini adalah sistem ganda yang menggabungkan sisi edukasi sekolah dan praktek industri. Nah, di Jerman sendiri sistem ini sudah diterapkan sejak tahun 1969 melalui Undang-Undang Berufsbildungsgesetz. Dan melalui sistem Ausbildung ini, pemerintah Jerman bekerja sama dengan industri kecil dan menengah, menyediakan kesempatan bagi pemuda-pemudi untuk membangun kompetensi dasar sesuai dengan jenis pekerjaan yang diminati. Nah, program Ausbildung ini sendiri dapat diselesaikan dalam kurun waktu 2-3,5 tahun. Dan peserta program dari Ausbildung ini wajib untuk mengunjungi sekolah vokasi yang dengan kata lainnya adalah Berufsschule dalam tempo sehari atau 2 hari dalam seminggu. Atau guys, bahkan beberapa minggu loh untuk mendapatkan edukasi teori. Setelah itu, ada namanya sisa waktu yang akan digunakan untuk training di perusahaan di mana pengetahuan praktis bisa didapatkan di sini, seperti belajar menggunakan mesin pabrik contohnya. Dengan ini, peserta bisa mengenal perusahaan lebih dekat, bagaimana perusahaan itu beroperasi, serta memutuskan jika mereka akan bekerja di sana setelah menyelesaikan Ausbildung. Nih guys, poin penting yang harus kalian ingat, selama mengikuti program Ausbildung, peserta akan digaji oleh perusahaan setempat dengan rata-rata upah bruto sekitar 908 euro per bulan. Dan upah ini akan dinaikkan setiap tahunnya seiring dengan training. Tapi seberapa besar sih kenaikan upah ini boleh didiskusikan atau dibicarakan kembali dengan perusahaan masing-masing. Nah, di akhir masa training, peserta akan mengikuti ujian negara untuk mendapatkan sertifikasi sesuai dengan tipe pekerjaan yang mereka pilih. Sertifikasi ini nantinya loh guys, tidak hanya berlaku di Jerman saja, tapi juga di negara anggota Uni Eropa lainnya. Nah, sekarang apa aja sih persyaratan ya untuk mengikuti program Ausbildung ini? Kalian bisa cek sumbernya di link di sebelah aku ini. Itu ada detailnya, tapi kalau mau kalian lihat satu persatu, jadi Ausbildung ini ada 2 jenis visa. Yang pertama itu persyaratan untuk visa vocational training dan durasinya sesuai kontrak. Nah, bagaimana syaratnya? Jadi kalian harus sudah punya kontrak vocational training, itu dia school base atau company base, dan kemampuan bahasa Jerman kalian minimal level B1, dan kalian punya jaminan finansial yang memadai selama tinggal di Jerman. Ada lagi nih guys, jenis visa yang kedua, yaitu visa untuk mencari vocational training itu sendiri. Itu durasinya selama 6 bulan. Nah, persyaratannya adalah kalian harus maksimal umurnya 25 tahun, telah menamatkan pendidikan menengah ke atas, baik itu SMA, SMK, atau madrasah aliyah. Dan tapi di sini kemampuan bahasa Jerman kalian harus berada di minimal level B2. Kalian juga harus punya jaminan finansial yang memadai selama kalian tinggal di Jerman. Nah, sekarang nih, tadi kan aku udah jelasin ya persyaratannya apa aja untuk mendapatkan 2 jenis visa tersebut. Dokumen apa sih yang harus kalian punya untuk mendapatkan jenis visa ini? Jadi, yang pertama itu adalah paspor kalian. Paspor kalian itu masih harus berlaku dan ini harus durasinya selama program vocational atau Ausbildung kalian. Yang kedua, kalian tadi harus mempunyai visa untuk either vocational training atau mencari tempat untuk vocational training seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Kalian juga harus punya kartu debit atau kartu kredit untuk keperluan mendadak selama bulan-bulan pertama di Jerman. Yang keempat, kalian harus punya akte lahir
untuk kantor administrasi di Jerman. Terus kalian juga harus nih guys memiliki kontrak vocational training. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan kontrak vocational training ini? Kalian bisa langsung cek di link sebelah aku ini ausbildung.de. Jadi nanti kalian bisa cek nih ada apa aja ya daftar-daftar training yang bisa kalian daftar, atau mungkin tipe pekerjaan atau perusahaan apa yang bisa langsung kalian lamar. Kalian bisa cari lengkap informasinya di link ini. Berikutnya adalah kalian harus memiliki ijazah SMA, SMK, atau MA yang telah dilegalisir oleh sekolah, dan ini penting banget guys, diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah ke dalam bahasa Jerman. Terus kalian juga harus memiliki sertifikat bahasa Jerman minimal level B2 atau bukti rencana partisipasi untuk kursus bahasa di Jerman nantinya. Nah, sebenarnya tadi kan aku udah bilang ya guys, ada juga persyaratan untuk bukti jaminan finansial. Nah, untuk persyaratan ini kalian harus mempunyai istilahnya block account atau Sparkonto, dan dia berdasarkan peraturan dari pemerintah Jerman per 1 Januari 2021, minimal amount atau minimal nominal yang harus berada di block account adalah 10.332 euro. Atau kalau kalian tidak bisa memberikan jaminan block account itu, kalian bisa mendapatkan declaration of commitment dari warga negara Jerman atau perusahaan Jerman yang bersedia untuk menjamin kebutuhan hidup pemohon visa. Nah, yang terakhir guys, persyaratannya adalah asuransi kesehatan bagi para peserta Ausbildung. Nah, ini untuk tipe asuransi kesehatannya boleh sekali lagi dicek di link sebelah ini. Nah guys, tadi itu kan program yang pertama ya, program Ausbildung. Sekarang program yang kedua. Nah, program yang kedua ini adalah program untuk kalian lanjut S1. Jadi program sarjana, tapi ini didahului dengan program yang dinamakan Student College. Jadi di sini guys, jadi kalau di Jerman itu sendiri ada beberapa jenis perguruan tinggi. Nah, yang pertama adalah Universität, atau itu juga sejenis universitas, di mana universitas ini lebih menekankan pengetahuan teori dan menawarkan jurusan yang lebih luas. Ada beberapa juga universitas yang hanya fokus ke jurusan tertentu seperti TU atau Technische Universität, yaitu Institut Teknik, atau Pädagogische Hochschule, sekolah keguruan. Pilihan lainnya adalah untuk sekolah seni dan musik, yang dalam bahasa Jermannya adalah Hochschule für Musik und Kunst. Nah, sesuai namanya, yang jurusan terakhir tadi ya itu tadi memang hanya untuk jurusan musik dan seni. Nah, ada satu lagi nih guys, namanya Fachhochschule, yaitu Universitas Ilmu Terapan, dan ini adalah varian terakhir dari universitas yang tadi aku jelaskan di awal. Nah, untuk yang di Fachhochschule, mereka lebih menekankan pengetahuan praktis, dan selama di sini kalian akan lebih sering menerima tugas praktek guys, mengerjakan proyek yang lebih lama, atau kalian juga bisa magang di perusahaan selama 1 semester penuh. Nah, untuk para lulusan SMA, SMK, atau MA yang ingin melanjutkan S1 nih di Jerman, entah apakah itu Fachhochschule atau untuk Universität atau Technische Universität, semua peserta atau para lulusan sekolah ini tadi wajib untuk mengikuti kursus penyetaraan di Student College. Ini disebabkan karena ijazah SMA, SMK, atau MA dari Indonesia belum diakui oleh institusi perguruan tinggi di Jerman. Nah, di Student College ini, calon mahasiswa atau mahasiswi akan diberikan materi pembelajaran bahasa Jerman dan mata pelajaran yang sesuai dengan jurusan S1 yang akan ditempuh nantinya. Untuk yang ingin memulai kuliah S1 di Universität, itu kursus yang ditawarkan ada berbagai macam nih guys. Jadi ada yang istilahnya Mathekurs, itu jurusan yang diambil adalah untuk pelajaran teknik. Jadi mata kuliah yang akan diambil adalah matematika, teknik, dan ilmu alam. Ada lagi M-Kurs, itu untuk kedokteran. Jadi mata kuliah yang diambil tuh lebih yang ke arah kedokteran, biologi, dan farmasi. Ada lagi Way-Kurs, itu untuk
arah bisnis, jadi mata kuliah atau mata pelajaran di program ini lebih ke arah bisnis, ekonomi, dan ilmu sosial. Dan yang terakhir adalah G-Course, itu fokusnya untuk sejarah dan bahasa. Nah guys, tadi kan student college-nya yang aku jelasin pertama itu untuk universitas ya. Nah sekarang kalau untuk yang Fachhochschule itu beda lagi. Nah di Jerman ini mau dibedakan guys, student college itu untuk universitas dan untuk Fachhochschule. Kalau untuk Fachhochschule dia ada namanya TU-Kurs, dari TU-Kurs ini untuk teknik, ada lagi WW-Kurs, jadi WW-Kurs ini untuk business dan ekonomi, GD-Kurs dan itu untuk seni dan desain, satu lagi SP-Kurs untuk ilmu sosial. Nah, yang penting kalian ingat kalau kalian ngambil nih untuk yang universitas program student college-nya, kalian bisa jump nih, kalian bisa pindah nantinya ke Fachhochschule. Tapi kalau kalian ngambil student college untuk Fachhochschule, kalian nggak bisa untuk masuk ke universitas. Jadi coba dipikirkan baik-baik kira-kira program apa yang mau kalian ambil, karena itu akan menentukan masa depan kalian untuk pilihan jurusan universitas atau sekolah yang kalian mau ambil pada akhirnya. Nah, student college sendiri biasanya dapat diselesaikan dalam 2 semester dengan opsi untuk mengulang maksimal 1 semester. Pada saat semester akhir, siswa akan mengikuti ujian akhir yang disebut Feststellungsprüfung. Nah, di Feststellungsprüfung ini terdiri dari mata pelajaran, jurusan masing-masing, dan juga ujian bahasa Jerman. Setelah lulus, siswa akan menerima sertifikat yang bisa digunakan untuk pendaftaran langsung ke perguruan tinggi Jerman. Setelah diterima di perguruan tinggi di Jerman, kalian akan punya waktu selama 6 semester untuk menyelesaikan universitas dan 7 semester untuk Fachhochschule plus biasanya nih guys, 1 semester untuk magang setelah menyelesaikan 7 semester di Fachhochschule ini. Tapi jika kalian belum selesai nih guys, setelah lewat masa kuliah tadi, kalian hanya akan bisa menambah maksimal 3 semester. Nah sekarang apa aja sih persyaratan untuk masuk ke student college ini? Jadi yang pertama itu adalah tanda bukti kalau kalian telah menyelesaikan pendidikan menengah ke atas, yaitu SMA, SMK atau MA, dan kalian memiliki kemampuan bahasa minimal level B1. Yang ketiga persyaratannya adalah lulus tes masuk, dan perlu diingat guys, tempat untuk student college ini cukup terbatas ya. Jadi kalau kalian daftar, kalian harus menyebar di mana posisi student college ini, karena memang persaingannya cukup tinggi guys kalau yang aku dengar dari temanku ya. Dan yang terakhir, kalian harus punya jaminan finansial yang memadai selama tinggal di Jerman. Nah setelah itu kalau misalnya kalian memutuskan nih untuk masuk ke universitas, persyaratannya setelah kalian lulus student college, persyaratannya adalah kalian harus lulus kursus penyetaraan di student college tersebut. Dan sekarang nih kemampuan bahasanya minimal level C1. Jadi kalau tadi kan masuk ke student college harus B1. Sekarang diharapkan setelah lulus B1, setelah lulus student college, kalian harus sudah masuk ke level minimal C1. Dan ini penting banget guys, karena nanti kan mata kuliah di Jerman ini juga menggunakan bahasa Jerman. Jadi kalian diharapkan sudah memiliki kemampuan fluensi bahasa yang cukup tinggi. Dan opsionalnya punya nilai mata pelajaran bagus dan lulus tes masuk bagi jurusan dengan numerus clausus alias tempat terbatas. Dan persyaratan berikutnya adalah kalian harus mempunyai jaminan finansial yang memadai selama tinggal di Jerman. Ini balik seperti tadi lagi guys, jadi ada yang namanya block account yang aku udah jelasin sebelumnya jumlah nominalnya berapa, atau kalau kalian punya penjamin di Jerman yang bisa menjamin kalian kalau mereka bisa memenuhi kebutuhan kalian di Jerman. Untuk lengkapnya kalian bisa lihat lagi di link ini, atau kalian cek ya di video aku yang sebelumnya tentang kuliah dan kerja di Jerman. Untuk persyaratan berikutnya adalah kalian harus mempunyai asuransi kesehatan publik dari Jerman. Untuk asuransi kesehatan publik dari Jerman ini juga udah aku bahas di video aku yang sebelumnya. Nanti kalian coba dicek lagi ya video aku yang lainnya. Dan untuk apa aja sih dokumen yang harus kalian persiapkan? Yang pertama itu kalian harus menggunakan paspor yang masih berlaku, terus visa untuk kursus student college dan masuk universitas setelahnya,
kartu debit atau kartu kredit untuk keperluan mendadak selama bulan-bulan pertama di Jerman, akte lahir untuk kantor administrasi di Jerman, terus ada Zulassung atau surat tanda diterima dari universitas, ijazah SMA, SMK atau SMA yang telah dilegalisir oleh sekolah dan diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah ke dalam bahasa Jerman. Berikutnya adalah sertifikat bahasa Jerman untuk minimal level B1 untuk student college, atau juga ada program sertifikat DSH untuk universitas. Dan lagi ada persyaratan bukti jaminan sosial. Udah aku ulang tadi, yang block account sebesar 10.332 euro, atau juga untuk kalau kalian ada warga negara Jerman atau keluarga di Jerman yang bisa menjamin kebutuhan kalian, itu bisa menjadi pengganti untuk block account. Dan yang terakhir adalah asuransi kesehatan. Nah guys, yang ketiga itu adalah S1 dengan program Duale Studium. Jadi Duale Studium ini pada dasarnya adalah program Ausbildung ya, dengan gelar akademik dari universitas. Dan dia juga merupakan training di Berufsschule, akan diganti dengan kuliah part-time di universitas. Perusahaan-perusahaan di satu kota biasanya akan bekerja sama dengan universitas terdekat di kota tersebut dan menawarkan beberapa posisi atau spot untuk kesempatan magang bersama mereka. Untuk pendaftaran, kalian bisa langsung mengirim lamaran kalian ke perusahaan yang menawarkan program Duale Studium. Dan setelah kalian diterima, perusahaan akan memberikan kalian kontrak untuk magang yang tentunya seperti Ausbildung akan digaji. Tapi untuk Duale Studium ini kalian biasanya akan digaji sekitar 1.000 atau 1.200 euro per bulan. Lama kontrak disesuaikan dengan masa studi S1, yakni 3-3,5 tahun. Dan kalian harus siap untuk magang selama 3 bulan di universitas dan kuliah 3 bulan di perusahaan. Guys, yang tadi nominal aku sebut ya, itu juga mengcover kayak pendapatan atau gaji selama kalian kuliah di universitas. Jadi bukan hanya untuk kalian kerja di perusahaannya. Jadi itu kayak cukup win-win solution ya buat kita. Jadi kita bisa sekolah, kita bisa sambil kerja, tapi kita dua-duanya digaji sama perusahaan. Nah, setelah kalian lulus S1 dari program Duale Studium ini, kalian akan langsung diterima sebagai pegawai tetap di perusahaan tempat kalian magang ini. Dan kesempatan kontrak kalian untuk diperpanjang sangat besar. Dengan ini kalian tidak perlu waktu yang lebih lama untuk mencari kerja setelah lulus. Namun ada kekurangan di program ini, karena waktu kalian untuk kegiatan ekstrakurikuler atau berkumpul bersama teman kalian selepas kuliah itu akan menjadi sangat lebih berkurang. Jadi mungkin kegiatan sosialitas kalian akan juga sedikit lebih berkurang. Tapi, sekarang kita lihat nih persyaratannya apa aja ya. Nah, yang pertama pastinya kalian harus lulus student college, kemampuan bahasa minimal level C1, punya kontrak dari perusahaan yang dituju yang menawarkan program Duale Studium. Visa kalian pun khusus ya, visanya khusus dengan tujuan Duale Studium, dan kalian juga memiliki nilai mata pelajaran yang bagus. Standarnya mungkin harus kalian cek lagi ke universitas masing-masing. Dan kalian harus punya jaminan finansial yang memadai selama tinggal di Jerman, tidak hanya gaji dari Duale Studium. Dan juga yang terakhir adalah kalian harus mempunyai asuransi kesehatan. Guys, ini wajib banget ya, di Jerman kalian punya asuransi kesehatan. Aku sih dulu juga pertama kali datang di Jerman selalu sudah diingatkan sama teman-teman aku untuk punya asuransi kesehatan. Jadi aku juga coba ngingetin kalian, asuransi kesehatan ini penting banget buat kalian. Nah, dokumen apa aja sih yang harus kalian punya? Sama guys, seperti yang kayak untuk masuk universitas, program biasa. Jadi kalian harus mempunyai paspor yang masih berlaku, visa yang berlaku juga untuk yang Duale Studium, kartu debit, akte lahir. Kalian juga harus punya Zulassung atau surat tanda terima di universitas dan kontrak kerja. Kalian juga harus mempunyai ijazah SMA, SMK atau madrasah aliyah yang telah dilegalisir oleh sekolah dan diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah ke dalam bahasa Jerman. Ini penting guys, penerjemah tersumpah, bukan penerjemah yang asal-asalan untuk teman kalian ya yang menerjemahkan, karena bukti legalisir atau bukti tersumpah ini sangat dinilai atau menjadi salah satu syarat untuk masuk ke universitas. Juga kalian harus mempunyai sertifikat bahasa Jerman minimal tadi udah aku jelasin level C1, dan kalian harus punya bukti jaminan finansial
ini sih seperti yang contoh-contoh sebelumnya ya, harus ada block account atau jaminan dari dari warga negara Jerman yang memang menjamin kebutuhan kalian selama tinggal di sini. Dan juga kalian harus mempunyai asuransi kesehatan. Nah, kalau dilihat lagi, tadi itu kan baru program yang ketiga nih guys. Kita masih ada 2 program lagi. Apa aja sih yang program berikutnya? Nah, program yang keempat itu adalah namanya Au Pair. Jadi di Au Pair ini adalah program yang sebenarnya menekankan untuk pertukaran kultur di satu negara baru, tapi di sini kalian tinggal dengan keluarga di Jerman. Jadi dengan program ini kalian mengenal kultur budaya Jerman, bagaimana kehidupan sehari-harinya, tapi sebagai timbal baliknya kalian akan diberi tugas ringan loh guys, untuk membantu pekerjaan rumah selama kalian tinggal di host family. Jadi dengan menggunakan atau mengikuti program Au Pair, kalian akan tinggal di rumah di host family, dan kalian juga harus menjaga anak-anak mereka dan membantu pekerjaan rumah tadi, tapi yang ringan, pekerjaan ringan. Dan kalian wajib untuk kerja 5-6 jam per hari dengan total maksimal 30 jam per minggu. Untuk program ini kalian digaji dengan rata-rata 280 euro per bulan, dan kalian berhak untuk mengikuti kursus bahasa Jerman. Biasanya yang host family itu akan memberikan sekitar 50 euro untuk menutupi biaya kursus kalian. Tapi berdasarkan pengalaman teman-teman aku sendiri, biasanya sih host family-nya akan memberikan biaya yang lebih besar untuk mengikuti biaya kursus, tergantung dari seberapa besar biaya kursus di tempat les kalian nanti. Selain itu, jika kalian mengikuti program ini selama setahun penuh, kalian berhak untuk mendapatkan cuti selama 4 minggu. Tapi kalau kurang dari setahun, maka kalian berhak untuk cuti 2 hari penuh per bulan. Dan lama minimum program Au Pair adalah 6 bulan, maksimalnya 1 tahun atau 12 bulan. Sekarang nih guys, persyaratannya apa aja ya? Jadi umur kalian itu sekitar 18-26 tahun. Kemampuan bahasa Jermannya di sini agak lebih rendah, jadi kemampuannya minimal level A1 sudah cukup. Kalian sudah memiliki kontrak Au Pair dari host family kalian, asuransi kesehatan, punya paspor yang berlaku, kalian bisa menanggung biaya tiket pesawat ke Jerman, surat undangan dari Jerman, atau mungkin juga ada istilahnya letter of motivation, tapi ini juga tergantung apakah ini sangat dipersyaratkan oleh kedutaan atau oleh program Au Pair ini sendiri. Nah, untuk dokumen itu yang kalian harus pakai itu adalah, atau yang kalian harus punya adalah paspor yang berlaku, ada juga visanya untuk Au Pair, kontrak Au Pair, udah juga asuransi kesehatan, dan kayaknya sih so far itu aja sih guys kalau yang aku tangkap ya dari beberapa info. Nah, berikutnya nih, ini adalah program yang terakhir, namanya FSJ, atau FSJ. Nah, FSJ ini adalah Freiwilliges Soziales Jahr. Tadi aku bilangnya FSJ guys, karena kalau bahasa Jermannya J itu J bacanya. Nah, FSJ ini adalah kegiatan bakti sosial yang diperuntukkan untuk pemuda-pemudi yang baru menyelesaikan SMK atau SMA atau madrasah aliyah dan ingin mencari pengalaman di luar negeri dalam waktu singkat, khususnya di Jerman. Nah, di sini maksud aku di Jerman peserta FSJ akan ditempatkan di lembaga sosial seperti rumah sakit, panti jompo, asosiasi budaya, atau non-governmental organizations lainnya. Masa kerja FSJ bisa bervariasi dari minimal 6 bulan sampai maksimal 18 bulan. Dan FSJ dihitung sebagai pekerjaan full-time dengan maksimal waktu kerja 40 jam per minggu. Selama menjalani kegiatan FSJ ini, peserta akan menerima gaji bulanan dengan kisaran guys mungkin 150 euro atau 303 euro atau 310 euro tergantung dari program masing-masing. Tapi dengan FSJ biasanya kalian mendapatkan akomodasi. Jadi walaupun gaji kalian rendah 150 euro misalnya, tapi kalian sudah mendapatkan akomodasi dari tempat lembaga sosial atau NGO yang menawarkan kalian program FSJ ini. Nah,
Setelah menyelesaikan FSJ, peserta akan menerima sertifikat kerja dari pemberi kerja. Di sini peserta punya pilihan untuk melanjutkan pendidikan di universitas atau vocational training Ausbildung di Jerman. Jadi nih guys, kalian bisa mulai dulu nih. Selain kalian langsung Ausbildung, pilihan berikutnya adalah kalian mulai dulu dari program FSJ, baru kalian mulai setelahnya memutuskan untuk Ausbildung, atau setelahnya kalian memutuskan untuk ikut student college. Itu balik lagi keputusannya, tergantung individu masing-masing. Nah, apa aja sih persyaratannya? Yang pertama adalah kalian harus menyelesaikan pendidikan menengah ke atas, yaitu ya pendidikan SMA, SMK atau madrasah aliyah. Paling penting lagi berusia atau berumur di bawah 27 tahun, tapi minimal kalian harus sudah 18 tahun. Nah, ada poin penting nih guys, untuk yang yang mau melakukan FSJ, pastikan untuk memiliki waktu 12 bulan sebelum merayakan ulang tahun yang ke-27, karena program ini benar-benar kalian nggak bisa melebihi umur 27 tahun. Setelah itu, persyaratan berikutnya adalah kalian dianjurkan memiliki kemampuan bahasa Jerman dengan level B1 untuk berkomunikasi dengan tim-tim dari lembaga sosial tersebut. Dan karena gaji bulanan yang tidak memungkinkan untuk mencukupi kebutuhan bulanan, biasanya peserta diwajibkan untuk memiliki blog account, atau kalau kalian tidak memiliki blog account yang besar sekitar 10 ribuan euro, itu kalian harus mencari penjamin either warga negara Jerman di sini atau keluarga kalian yang bisa memenuhi memenuhi kebutuhan kalian atau menjamin kebutuhan kalian selama kalian tinggal di sini. Nah, apa aja sih dokumen yang dibutuhkan untuk mengikuti program FSJ ini? Jadi ada paspor kalian, visa kalian, bukti jaminan finansial, dan asuransi kesehatan. Well guys, itu tadi adalah program-program nih yang bisa kalian tempuh kalau kalian mau ke Jerman setelah lulus SMA, SMK, atau madrasah aliyah. Cukup banyak ya guys. Jadi kalau aku rangkum ada 5, ada yang tadi udah aku sebut semua. Jadi kalau kalian mau lihat info lebih lanjutnya, kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Terus juga kalau kalian mau tahu nih bagaimana sih biaya-biaya yang mungkin akan kalian hadapi atau yang harus kalian persiapkan, kalian bisa cek juga di video aku yang ini, yang tentang kuliah dan kerja di Jerman. Itu sudah aku rinci jelas biaya-biayanya apa aja. So guys, kalau kamu atau kalian semua ada komen-komen atau request untuk video berikutnya, silahkan komen ya di kolom di bawah, nanti aku lihat. Dan sekarang nih udah mulai malam nih guys, jadi kayak aku mau istirahat dulu. So see you on the next video. So don't forget to subscribe, like, comment, and share. Bye!